Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Requestan kalian keren-keren, dan tentunya kita jadi punya ide untuk bahas koin apa. Nah, karena banyak yang minta di request oleh dua meme koin, yaitu Floki Inu sama Shiba, kita akan coba untuk bahas ya dua project ini. Floki katanya bahas, yang minta dibahas juga gimana dengan Shiba dan koin-koin yang lain. Oke, ya karena videonya cenderung terbatas, kita akan bahas dua koin aja. Pembahasan kita mulai dulu dari Floki Inu. Floki Inu adalah meme token, di mana tujuan awal diciptakan itu buat lucu-lucuan. Floki Inu sempat dipom-pom oleh Elon Musk ya, dalam beberapa tahun terakhir, mungkin 1-2 tahun terakhir. Itu pas zaman-zamannya Shiba Inu, kemudian Doge lagi hype, lagi sering dapat influence dari Elon Musk, dan Floki Inu juga kecipratan waktu itu. Waktu itu juga banyak sekali bermunculan meme-meme token, teman-teman. Dan ya, hari ini bisa dibilang pergerakan dari Floki Inu berada di kisaran 0,45 dolar, 0,45 rupiah. Pergerakannya stabil aja, naik sekitar 1,2% dalam 24 jam terakhir. Untuk supply maksimum dari Floki Inu itu sekitar 9,9 triliun, teman-teman. Sementara yang beredar sekitar 9,5 triliun. Kalau kita perhatikan, Floki Inu sendiri sudah listing di beberapa bursa exchange seperti di Binance, Get.io, OKX, KuCoin, HTX, Bybit, dan kawan-kawan. Jadi bisa dibilang untuk likuiditas nggak ada terlalu masalah sih. Kemudian kalau kita perhatikan Floki Inu, dia ada berpartner dengan beberapa perusahaan, teman-teman, guna untuk meningkatkan mereka punya mereka punya ekosistem ya. Beberapa game juga mereka baru luncurkan, serta NFT. Yang diharapkan sih bisa meningkatkan use case daripada Floki Inu. Kemudian teman-teman, Floki Inu juga meluncurkan program staking ya. Ada program staking gitu untuk token Floki sama token Fi. Token Fi ini token yang punya narasi metaverse gitu, teman-teman. Ada program staking reward di platform DeFi dari Floki sendiri. Jadi teman-teman, Floki Inu ini kan awalnya adalah meme token. Makin lama ekosistemnya makin besar. Akhirnya komunitasnya mencari nih, kira-kira token Floki ini bisa dipakai utility apa. Maka muncullah utility berupa DeFi, which is itu platform staking. Kemudian juga ada NFT sama gaming, teman-teman. Game yang berbasiskan dengan metaverse. Berita terbarunya, Floki itu kena semprot nih dari SFC. Ya, SFC itu semacam memberikan concern terhadap produk yang ditawarkan oleh Floki Inu. Program staking pool, Floki sama token Fi ya, token Fi. Jadi intinya di warning teman-teman, dikasih peringatan gitu oleh SFC. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, SFC ini adalah semacam SEC-nya dari Hong Kong ya, jadi regulasi dari Hong Kong, teman-teman. Itu memberikan warning, dan dengan warning tersebut sebenarnya ini memberikan impact yang negatif secara tidak langsung untuk pergerakan dari token dari Floki sendiri. Dan Floki akhirnya menjawab dengan statement yang baru aja diluncurkan 13 jam yang lalu di akun Medium mereka. Nah, di sini dia kasih semacam tanggapan, teman-teman. Ada respon, kami mencatat bahwa Komisi Sekuritas Berjangka Hong Kong pada tanggal 26 Januari 2024 telah memasukkan program staking Floki dan token Fi ke dalam produk investasi mencurigakan. Kami menyesalkan SFC mengambil tindakan ekstrim tersebut. Sejak Desember 2023, kami telah bekerja dengan penasehat hukum kami untuk mengklarifikasi dan mengatasi potensi masalah peraturan terkait dengan program staking, karena Floki adalah proyek taat hukum dan berupaya mematuhi hukum di semua yuridis. Meskipun sifatnya adalah internal, berarti mendefinisikan wilayah operasi kami semakin sulit. Kami telah mengambil langkah untuk mengurangi kekhawatiran yuridis yang kerangkanya peraturan tidak secara khusus mencakup melayani program staking. Jadi intinya dari pihak Floki Inu itu mencoba untuk memberikan tanggapan atau respon dan juga menjawab tuduhan yang dilontarkan kepada mereka, teman-teman. Jadi intinya mereka
mengklaim. Jadi Floki sendiri mengklaim bahwa mereka adalah project yang cenderung aman. Ya, begitu juga dengan program staking di TokenFi yang merupakan adalah platform tokenisasi yang lengkap menargetkan industri tokenisasi yang diproyekkan sekitar 16 triliun US dollar pada tahun 2030 nanti. Jadi bersama dengan token mereka ya itu teman-teman semacam ya memberikan sanggahan terhadap kasus yang saat ini sedang menimpa dari Floki sendiri. Itu jawaban dari komunitas. Kalau kita lihat dari mereka punya mereka punya narasi atau news, sebenarnya Floki ini bisa dibilang makin lama makin banyak perkembangannya ya terkait dengan fungsi dari tokennya teman-teman. Cuman ya menurut saya sih tetap yang namanya meme token dari awal luncurnya adalah meme token ya akan tetap menjadi meme token. Kesan itu sangat-sangat sulit untuk dirubah teman-teman. Jadi sebagaimanapun mereka mencoba untuk membuat yang namanya kegunaan atau utility sebuah token, tetap aja yang melekat dari Floki adalah ya meme token teman-teman. Meme token dengan mengandalkan komunitas yang mereka punya. Tapi anyway itu adalah sebuah upaya yang baik dari Floki ini dan semoga sih bisa direspon dengan baik ya oleh kondisi dari market saat ini. Itu sih dari Twitter nggak terlalu banyak, ada beberapa Ask Me Anything atau AMA yang mereka lakukan di platform Twitter dan juga ada beberapa sentimen terkait dengan game Valhalla yang mereka punya teman-teman. Selainnya sih nggak ada narasi atau news apapun dari Project Floki. Itu ya ada sentimen negatif, jadi coba kita lihat untuk pergerakan harganya bagaimana market merespon. Overall pergerakan dari Floki ini nggak terlalu banyak gerak sepertinya teman-teman. Kalau kita perhatikan sejak dia awal listing di Binance pergerakannya langsung mengalami penurunan di bulan Juni sampai dengan September, akhirnya rebound di bulan Desember dan di Januari ini sudah lumayan terjadi koreksi pada Floki. By the way, dari pergerakan volume cenderung kecil, smart money cenderung kosong. Jadi untuk saat ini momentum untuk bullish meme token ataupun token-token yang sifatnya altcoin itu belum dapat ya, jadi masih harus bersabar untuk sekarang. By the way, pergerakan dari Floki sebenarnya lagi ketahan di area support, kisaran level 0,04 kali 2623. Level tersebut adalah level yang cukup penting untuk mempertahankan harga dari Floki bisa tetap strong. Lihat di time frame 4 jam, pergerakan dari Floki sebenarnya nggak kemana-mana. Pergerakannya sideways, volume kecil, cenderung stabil, dan juga smart money nggak terlalu banyak gerak. RSI-nya pun juga tidak memberikan pilihan yang cukup menarik untuk saat ini. Jadi indikasi kemana arah Floki sebenarnya belum jelas dan juga masih cukup ambigu. Ya, ada penuh ketidakpastian. Ya, untuk sekarang sih saya rasa kita berfokus sama Bitcoin. Kenapa demikian? Karena BTC Dominance masih mengalami tren penguatan. Artinya market masih akan berfokus sama Bitcoin sebagai salah satu koin yang punya market cap paling besar di market kripto yang akan mempengaruhi banyak sekali pergerakan dari crypto market. Oke, itu dari Floki. Next kita akan bahas untuk Shiba Inu. Shiba hari ini diperdagangkan di kisaran 0,147 rupiah ya, marketnya mengalami kenaikan sekitar 2%. Shiba sendiri sebenarnya project yang bisa dibilang sama, berawal dari meme token, tapi lama-lama dia bikin ekosistem yang mereka sebut sebagai Shibarium. Sekarang udah punya 3 token penunjang, ada Bond, ada List. Teman-teman, Bond ini berfungsi untuk mensupport ekosistem governance token. Ya, dengan supply-nya yang dia punya, orang-orang bisa melakukan voting. Dogi DAO menggunakan Bond ini. Bond ini juga merupakan sebuah layer kedua, teman-teman, dalam network yang dimiliki oleh Shiba. Yang kedua, mereka punya token tambahan yaitu List. List ini jumlahnya sangat sedikit ya, 107.000 teman-teman, 107.000 dan token ini bisa dibilang adalah token buat para holder loyalis ya, loyalis orang-orang yang loyal terhadap projectnya, dan juga mereka bisa memperoleh Shibatoshi NFT minting menggunakan token tersebut, menggunakan token List ini teman-teman. Jadi ini untuk menunjang ekosistem yang mereka punya. Shiba juga by the way bikin yang namanya marketplace untuk NFT, khususnya yang berhubungan sama anjing-anjingan teman-teman.
Kemudian ada juga platform decentralized exchange yang mereka punya atau DEX yang mereka punya, ada Bury. Ini adalah platform staking and earn reward. Kemudian ada platform swap swap token dan juga ada platform staking token. Jadi ini mirip kayak DeFi ya. Tuh, kemudian ini marketplace dari NFT yang mereka punya, teman-teman, udah ada di OpenSea juga. Terus juga ada layanan untuk staking bond dan juga bridge token. Ini kayaknya program-program baru yang mereka bikin. Dan yang terbaru mereka bikin majalah Shiba, teman-teman. Majalah Shiba ini berisi tentang ya narasi-narasi tentang anjing, project dari Shiba, kemudian upgrade apa yang mereka lakukan, komunitasnya bagaimana, dan lain sebagainya. Itu mereka banyak posting di Twitter ya, terkait sama majalah-majalah yang mereka bikin, teman-teman. Itu sih ternyata progres atau perkembangan dari project Shiba menurut saya masuk ke arah apa ya, masuk ke arah monetisasi projectnya. Komunitas mereka kan komunitas meme token terbesar ya, teman-teman. Setahu saya ya, meme token terbesar itu saat ini masih Shiba dengan pengikut di Twitter sekitar 3,7 juta. Dan ini jauh mengalahkan dari koin-koin kripto yang lain, teman-teman. Dan iya, dari komunitas sendiri itu ternyata coba untuk ambil keuntungan dari sana. Jadi dari developernya sendiri mencoba mengambil keuntungan dari mereka punya komunitas yang besar. Dengan apa? Ya dengan meluncurkan produk-produk, teman-teman. Itu dari Shiba. Kemudian narasi terbaru. Ini cukup ramai, teman-teman. Shibarium, thousand of project to join layer 2 network with numerous partnership. Jadi ada banyak project yang akan mereka kerjakan, dikabarkan ada ribuan project, teman-teman. Dan saat ini ada semacam rumor, teman-teman, terkait dengan project-project yang akan mereka lakukan ke depannya. Salah satunya ini dari akun Twitter bernama Lucy, telah menggunakan platform media sosial X atau Twitter ya untuk menyapa komunitas Shiba dan memberikan pesan positif terhadap masa depan dari Shiba. Namun banyak pasukan dari Shiba yang ragu dan meminta tim Shiba untuk mempercepat pengembangan pembaruan yang telah dijanjikan. Shibarium aspirasi ada sekitar 1000 project, teman-teman. Telah menyebarkan berita tentang rencana yang melibatkan 1000 project dengan banyak kemitraan, menambahkan bahwa dukungan project tidak berarti menambahkan project yang sudah ada. Jadi akun Twitter bernama Lucy ini adalah dia adalah seorang apa ya, pengembang komunitas gitu dari Shiba, teman-teman. Dia menjanjikan nih ada sekitar 100 project yang akan dibangun di jaringan dari Shiba. Tentunya ini kan mengundang tanda tanya nih oleh komunitas. Udah bikin project apa aja dan apa yang berhasil, apa yang tidak, teman-teman. Dan komunitas sepertinya udah mulai meragukan ya, dimana narasi-narasi seperti Shibarium udah lagi nggak laku di pasaran. Bahkan cenderung ya biasa aja, teman-teman. Setelah orang tahu, oh ternyata Shibarium cuma segini, jadi udah nggak hype lagi. Ya itulah market crypto, teman-teman. Dia punya fase hype-nya, tapi setelah itu melempem. Ya biasanya kalau udah melempem susah banget untuk balik lagi, teman-teman. Jadi ya kita masuki fase tersebut. Saya rasa sih untuk Shiba sendiri kalau mereka tetap begini ya bakalan terus mengalami downgrade ya kalau bagi saya. Itu sih sangat disayangkan. Kalau kita lihat dari supply Shibaya yang saat ini ada itu di sekitaran 589 triliun. Sangat banyak, teman-teman, supply-nya, dan Shiba sendiri sudah listing di hampir semua exchange. Kita lihat bagaimana sih dari sudut pandang teknikal ya. Shiba pergerakannya sebenarnya lumayan menarik, teman-teman. Shiba udah berhasil breakout dari mereka punya triangle di sini, sudah sukses breakout dan ternyata tidak direspon atau tidak di follow up dengan baik oleh pergerakan tren yang ekspektasinya adalah menguat. Ini analisa yang kita bikin di tanggal berapa, 22 Desember kemarin, teman-teman. Kita udah sempat post juga videonya di YouTube. Ya, mungkin udah lawas dan udah waktunya diupdate untuk Shiba, dan saat ini ternyata respon daripada pergerakan Shiba itu nggak se-ekstrim itu, nggak se-antusias itu, teman-teman. Market Shiba justru malah cenderung mengalami penurunan. Volume perdagangannya menurun, kemudian smart money juga turun, teman-teman. Kalau dari posisi CMC, Shiba ini terus mengalami penurunan ya. Dulu Shiba berada di top 10 loh, teman-teman. Sempat menggeser koin-koin besar kayak Solana dan lain sebagainya, bahkan menggeser Doge juga sempat.
Sekarang dia udah jauh banget terpental ke level 17 TCMC. Ini berarti memang benar Shiba mengalami ya kondisi yang dinamakan kalah saing lah istilahnya gitu ya. Kalah saing dengan proyek-proyek yang baru atau proyek-proyek yang lama yang berhasil melakukan improvement. Itu sementara itu posisinya seperti itu. Shiba saat ini lagi mencoba untuk menguat teman-teman. Untuk target-targetnya yang bisa diperhatikan, resistance terdekat ada di kisaran 0,05 kali 965. Dengan posisi saat ini lagi mencoba untuk dites, tapi sayang sekali smart money-nya sangat-sangat kecil. Jadi mungkin sama seperti Floki, momentum dari Shiba belum ada saat ini. Ya, kita masih berfokus sama Bitcoin yang mana BTC dominance sudah mengalami tren penguatan. Tapi kalau kita lihat dari bigger picture, sebenarnya pergerakan dari Shiba ini udah mulai masuk ke arah positif. Tinggal sabar aja menunggu hype meme token itu datang lagi, teman-teman. Kalau dari saya sih itu sangat-sangat spekulatif, tapi ya mau bagaimana lagi, teman-teman. Saya sendiri juga beli Shiba waktu downtrend kemarin, dan alhasil saya nyangkut, teman-teman. Tapi ya cuma Shiba aja koin yang saya pertahankan untuk sangkut, ya biarin aja lah, anggap aja uang hilang, teman-teman. Dan sekarang pergerakannya udah berada di kisaran ya 0,05 kali di 0,05 kali 932 dan belum beranjak dari level tersebut. Harapan saya sih ada penguatan pada Shiba ya teman-teman. Seperti itu, tapi at the end toh kalau nggak terjadi ya udah kita mungkin akan berpeluang masih akan korektif menuju level 0,05 kali 774. Itu level resistance atau support terdekat untuk Shiba saat ini. Di time frame daily seperti itu, di time frame 4 jam juga nggak terlalu gimana-gimana sih. Paling mungkin ada yang berpikir, wah ini Shiba ada potensial pergerakan seperti channel di sini ya, channel turun ya bisa aja teman-teman. Kalau dia dapat momentum yang bagus, breakout dari area tersebut, harapannya bisa menguat dalam jangka waktu pendek. Tapi ya nggak ke situ dulu, kita lihat aja gimana respon daripada Bitcoin. Karena bagi saya sih untuk sekarang yang penting adalah BTC dominance-nya turun dulu, baru bisa masuk ke momentum untuk altcoin. Oke, gitu aja pembahasan untuk dua proyek ini, Floki Inu sama Shiba. Thank you banget teman-teman yang udah request, semoga videonya bisa bermanfaat. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, teman-teman. Jadi linknya ada di kolom deskripsi kalau teman-teman mau join. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.